kamu udah pegang listing, selamat. Itu artinya kamu udah setengah jalan. Tapi tantangan selanjutnya adalah gimana caranya rumah itu bisa terjual. Nah, di topik ini, aku bakal ajak kamu untuk belajar cara jualan properti. Mulai dari cara promosi sampai teknik closing yang bisa kamu praktekkan langsung. Siapin catatan ya, karena tips-tips di sesi ini bisa jadi penentu kamu closing bulan ini atau enggak. Yuk, kita mulai. Hal pertama sebelum kamu jual properti adalah kamu harus kenal betul dengan produknya. Jangan cuma tahu alamat dan harga. Coba tanya ke diri sendiri, apa yang bikin rumah ini layak dijual? Apa kelebihannya dibanding rumah lain? Ada fasilitas apa aja di sekitar rumahnya? Kemudian legalitasnya gimana? Kira-kira cocok buat siapa? Apakah untuk keluarga muda, investor, atau pelaku usaha? Semakin dalam kamu paham soal properti yang kamu jual, semakin percaya diri kamu pas promosiin ke calon pembeli. Dan ingat, pembeli itu bisa merasakan kalau kamu ragu-ragu atau sekadar ngasih info seadanya. Jadi jangan asal listing, kenali dulu, baru jual. Setelah kamu paham produk yang kamu jual, sekarang waktunya nentuin siapa sih target marketnya. Jangan asal sebar brosur ke semua orang. Rumah yang kamu jual cocoknya buat siapa? Apakah keluarga muda, investor, pasutri baru, atau mahasiswa? Contohnya, rumah 2 lantai dekat kampus, kalau ini kemungkinan cocoknya buat investor yang mau sewain ke mahasiswa buat investasi. Beda lagi misal rumah di klaster asri dengan fasilitas playground, nah kalau ini lebih cocok buat keluarga muda dengan anak kecil. Dengan tahu siapa yang paling cocok dengan produk kamu bisa bikin iklan yang lebih tepat sasaran, dan closing pun jadi lebih cepat. Kamu nggak harus hafal semua detail kayak GPS, tapi minimal kamu tahu lokasi properti ini dekat kemana saja. Contohnya, 3 menit ke tol, 5 menit ke sekolah A, 2 menit ke Alfamart. Nah, info kayak gini bikin calon buyer merasa properti ini strategis. Kalau bisa, kamu juga tahu kondisi lingkungan sekitar. Aman nggak, rame atau tenang, banjir atau enggak. Hal-hal kayak gini sering ditanyain pas survei. Ingat ya, orang beli rumah itu bukan cuma beli bangunannya, tapi juga lokasi dan gaya hidup yang ditawarkan. Kalau kamu pengen jual properti dengan efektif, kamu nggak bisa cuma upload foto dan nulis rumah dijual. Zaman sekarang, orang lebih tertarik sama iklan yang menyentuh rasa. Mulai dari judul, pakai headline yang bikin orang berhenti scroll. Contohnya, rumah estetik ini bikin tetangga auto ngelirik. Nah, gimana menurut kamu? Lalu, foto juga nggak bisa asal jepret. Rapikan rumah dulu, lalu ambil angle terbaik. Ingat ya, orang beli itu karena ngebayangin mereka akan tinggal di situ. Deskripsi juga penting, jangan cuma kasih list spesifikasi, tapi kasih juga sentuhan emosional kayak gini, biar calon pembeli lebih bisa dapat feel-nya. Ingat, kamu bukan cuma sekedar jual rumah, tapi kamu sedang bantu orang menemukan rumah impian mereka. Yuk, latihan bikin iklan yang benar-benar menjual. Di Property Club, kamu bakalan dibimbing step by step. Setelah ini, kita lanjut ke strategi berikutnya. Di dunia properti, platform pemasaran itu ibarat tempat mangkal. Kalau kamu salah tempat, ya nggak akan ketemu target market yang tepat. Ibaratnya, kalau kamu mau dapat hiu, jangan mancing di kolam lele. Umpannya pun juga harus yang disukai oleh ikan hiu. Kalau kamu memasarkan properti untuk segmen di atas 5 miliar, akan lebih baik jika kamu bangun personal branding eksklusif melalui sosial media atau sisihkan modal untuk Meta Ads. Kalau kamu mau memasarkan properti untuk segmen keluarga muda, kamu bisa gunakan platform Instagram atau TikTok dengan gaya bahasa ala milenial. Atau kalau kamu mau memasarkan properti untuk segmen rumah subsidi, kamu bisa gunakan platform seperti FB Marketplace atau OLX. Jadi strateginya adalah gimana caranya kamu bisa hadir di tempat yang tepat, dengan pesan yang tepat, dan untuk orang yang tepat. Kamu baru mulai di dunia properti. Bingung mulai dari mana bangun personal branding? Tenang, aku bantu, step by step ya. Langkah pertama, tentukan kamu mau dikenal sebagai siapa. Misalnya, agen rumah untuk keluarga muda, spesialis rumah syariah, atau jago jual rumah klaster elit. Hal ini penting banget supaya orang lebih mudah mengingat kamu sebagai spesialis agent. Langkah kedua, konsisten posting konten. Mulai dari edukasi properti, aktivitas kamu sebagai agent, video tur rumah, atau update listing kamu. Gak harus ribet kok. Bisa mulai dari foto selfie pakai HP di depan rumah yang kamu jual sambil jelasin keunggulannya.
Langkah ketiga, perkuat profil media sosial kamu. Bio-nya harus jelas, apa yang coba kamu bantu untuk audiensmu, area kamu cover, nomor WhatsApp, dan link katalog listing kamu. Langkah keempat, bangun trust. Caranya, upload testimoni, proses survei, dan behind the scene kamu kerja. Ini yang bikin orang percaya kamu bukan agen abal-abal. Langkah kelima, interaksi. Balas komen, bikin polling, ajak diskusi. Personal branding itu bukan cuma soal tampil, tapi juga soal connect. Kalau 5 langkah ini dilakukan secara konsisten, maka orang akan tahu siapa Anda, apa yang Anda tawarkan, dan apakah Anda bisa dipercaya atau tidak. Punya listing bagus aja nggak cukup. Kamu harus jago-jaga komunikasi, baik ke buyer maupun ke pemilik rumah. Sama buyer, kamu harus fast response. Balas chat maksimal 1 jam. Kalau mereka nanya, jawab dengan jelas, jujur, dan kasih opsi. Jangan cuma bilang, masih ada. Sama homeowner, kamu harus kasih update. Misalnya, iklan udah tayang di mana aja, ada berapa orang yang tanya, atau hasil survei. Jangan sampai mereka ngerasa di ghosting. Tenang aja, Property Club udah siapin skrip dan template komunikasi ini. Tinggal kamu praktekin aja. Komunikasi itu bagian dari pelayanan. Kalau kamu bisa bikin semua pihak merasa dihargai, trust bakal kebentuk. Dan itu yang bikin kamu terus dipercaya. Ingat, properti itu bisnis jangka panjang. Dan reputasi kamu dibangun dari cara kamu komunikasi hari ini.